Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Diberkati Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, yakinlah bahwa Tuhan merenda dan merancang setiap kehidupan yang baik bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam program Meresiran terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mestinya bangsa Israel berbangga dan bersuka cita karena diperkenankan menjadi umat Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Kasih dan kuasanya nampak dari memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, membelah laut dan hadir di Sinai dengan luar biasa. Rasa bangga dan sukacita bangsa Israel nampak dari sikap percaya dan kesediaan untuk melakukan perintah Tuhan. Namun sebaliknya, orang Yahudi meskipun menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang dengan mujizat melakukan pekerjaan baik di bangsanya, malah mereka tidak percaya dan tidak mematuhi sabdanya. Dari karya Tuhan Allah pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan karya Tuhan Yesus di tengah bangsanya, kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan Allah memang Maha Kasih. Ia berkenan terlibat dan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Dan jika sekarang kita sebagai para pengikut Tuhan Yesus juga termasuk umat Tuhan Allah, seharusnya kita juga berbangga dan berbahagia. Ia yang menolong dan terlibat dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu pasti juga menolong dan terlibat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagaimana bangsa Israel pada zaman Nabi Musa, pantaslah kita juga percaya dan bersedia melakukan perintah Tuhan Allah. Namun, kita harus mengakui, meskipun mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus, namun perbuatannya berlawanan dengan sabdanya. Ada orang Kristen yang ditangkap polisi karena korupsi. Ada orang Kristen yang menjadi bandar narkoba, bahkan melakukan penipuan. Itulah salah satu contoh, walaupun kita pengikut Tuhan, tetapi ada yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kenyataan yang seperti ini, mari kita sebagai umat-umat pengikut Tuhan melakukan dan tetap percaya sesuai dengan firman-Nya. Melakukan teladan seperti Tuhan yang telah meneladani yang baik bagi kita. Mari kita juga melakukan yang baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan kami, ajari kami untuk tetap percaya kepadamu. Baik ketika kondisi kami sakit, duka cita, susah, ataupun kami menikmati hal-hal yang baik yang lainnya. Tuhan, tolonglah kami agar kami tetap percaya dan melakukan kehendak-Mu. Karena Engkau telah meneladani kami yang baik, maka kami juga akan melakukan yang baik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.